Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'idzuhu min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, limpahan, berkah dan kebaikan yang Allah curahkan, yang Allah berikan pada kita di dalam kehidupan ini, sehingga dengan itu semua saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bisa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh yang baru saja kita selesaikan dengan berjamaah. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita pagi hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pun Allah mengurangi pahalanya, dan Allah akan balas di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja kita terus berada di dalam keteguhan iman, keistiqomahan di dalam amal, beribadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saja kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah dan diberikan umur yang barokah, sehingga kita sama-sama nanti masih bisa untuk menikmati hidup ini. Apalagi saat ini kita sudah berada hampir di penghujung daripada bulan Jumadil Ula. Berarti beberapa bulan ke depan, insya Allah 4 bulan ke depan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, semoga kita di bulan Ramadan nanti itu kondisi kita seperti saat ini, justru nanti lebih baik, ya, agar kita bisa terus beramal khususnya di bulan Ramadan nanti, dan juga meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali pagi hari ini kami akan melanjutkan kajian kitab Ar-Ruh yang di dalamnya menjelaskan, menerangkan tentang keberadaan seseorang yang sudah meninggal, ya. Sekalipun tidak semuanya isi daripada kitab Ar-Ruh itu menerangkan tentang keberadaan seorang yang meninggal, ya. Jadi orang yang meninggal itu seperti yang sudah kami sampaikan di keterangan-keterangan yang lalu, bahwa mereka juga mempunyai satu kehidupan seperti kita yang masih hidup, dan juga mereka merasakan ketika terutama keluarga daripada yang ditinggal itu melakukan satu amaliah yang baik. Mereka juga merasakan senang akan kebaikan yang dilakukannya, dan juga merasa sedih akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia dalam keburukan atau kemaksiatan.
Dan saat ini kami akan membacakan hadis, ya, hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad thabata fi sahihi annal maita yasta'nisu bil ma'ishina li janazatihi ba'da dafni. Dan sudah ditetapkan di dalam hadis sahih sesungguhnya seorang yang mati itu yasta'nisu, dia senang, dia bergembira bima'ishina li janazatihi, kalau ada orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburannya ba'da dafnihi, setelah dia dikuburkan. Jadi kata dalam hadis sahih bahwa seorang yang meninggal itu sebenarnya senang. Semakin banyak ada orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan, maka semakin dia merasakan senang. Oleh karena itu maka kita sebagai orang yang masih hidup ini itu sangatlah diharapkan ketika saudara kita, tetangga kita, ataupun mungkin kawan kita, ya, itu ada yang meninggal, ya, maka keharusan kita itu kan harus melakukan kifayahnya, ya. Kewajiban kita itu untuk mengurus jenazah itu, baik dari mulai kita memandikannya, kemudian kita mengkafaninya, mensolatkan, ya, terutama dalam mensolatkan ini, karena dalam keterangan bahwa semakin banyak orang yang menyolatkan orang yang sudah mati, yang meninggal, maka ada harapan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan menurut Imam Syafi'i bahwa ketika ada 40 orang saja di situ yang ikut serta mensolatkan orang mati, maka salah satu di antara orang itu, jamaah yang ikut sholat, itu ada yang Allah langsung kabulkan doanya untuk orang yang mati itu. Maka semakin banyak ada orang yang ikut dalam menyolati orang mati, itu semakin bagus, semakin baik, semakin besar harapan orang yang meninggal tadi itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang harus dilakukan ketika kita habis menyolati orang mati, itu haruslah kita sampaikan, ya, pada jamaah itu bahwa orang yang mati itu adalah orang yang baik. Makanya dalam kebiasaan kita ketika habis mensolati orang mati, itu ada orang yang menyampaikan isyhadu bi anna hadzal mayyit khair, saksikan bahwa orang yang mati ini adalah baik, ya. Karena apa? Karena kata dalam Quran bahwa ma ra'a minhum hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh kalian semua itu baik, maka tentunya menurut Allah juga baik. Itu untuk menunjukkan bahwa orang mati ini baik. Kita tak perlu tahu perjalanan kehidupannya seperti apa. Yang jelas bahwa dengan kematiannya saja itu sudah baik. Kenapa? Seandainya dia orang yang ahli durhaka, orang yang ahli maksiat, dengan kematiannya sudah tentunya dia sudah memberhentikan akan ahli itu, karena dia sudah meninggal. Makanya dianjurkan sekali ketika kita habis mensolati orang mati itu, kita menyampaikan kepada jamaah, menyampaikan kepada orang-orang yang ikut sholat pada saat itu untuk mereka menyaksikan bahwa yang meninggal, mayit yang ada, yang meninggal pada saat itu adalah orang baik. Agar apa? Agar ketika kita memandang itu adalah baik, maka tentunya Allah pun juga akan menilai orang itu adalah orang baik. Maka selalu disampaikan situ isyhadu bi anna hadzal mayyit, kalau seandainya laki-laki atau seandainya di situ perempuan, isyhadu bi anna hadzihil mayyitata khairun. Sesungguhnya orang yang mati ini adalah orang baik. Sehingga semuanya kan dia tentunya menjawabkannya khair. Dia adalah orang baik. Itu dianjurkan untuk apa? Menentukan bahwa orang itu memang orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata di sini bahwa di dalam hadis sahih itu ada satu keterangan, sesungguhnya orang yang mati itu dia senang ketika banyaknya orang-orang yang mengantarkan dirinya, yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan dan menguburkannya di situ. Mereka senang sebenarnya, dia senang. Artinya
mayit itu juga merasakan merasakan akan kehadiran orang-orang yang masih hidup. Makanya seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa maka begitu penting bagi kita itu untuk kita memperbanyak meramaikan mengurus jenazah, mengurus kifayahnya orang yang mati, terutama dalam mensolatkan dan juga dalam mengantarkan ke kuburan. Apalagi di situ yang diharapkan doa-doa dari kita, kan ya, doa dari kita untuk mendoakan dia si mayit. Dan juga mungkin kalau di situ terbiasa sebelum didoakan dan meninggalkan kuburan, area kuburan itu dibacakan talqin. Biasanya kalau di Jawa itu memang dibacakan talqin, kan ya, orang yang sudah mati itu dibacakan talqin. Itu tujuannya itu untuk apa? Untuk mengabarkan kembali ya, bahwa nanti di dalam alam kuburnya itu akan ada makhluk Allah yang datang kepadanya, yaitu malaikat yang disebut dengan malaikat mungkar nakir ya. Biasanya ditalqini kalau di daerah-daerah Jawa itu biasa ditalqini ya. Yang baca talqin ya tentunya para ustadz di situ, para imam, kan ya. Yang isinya talqin itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan ya, seperti yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kata di sini farawa muslimun fi sahihi, maka Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam hadis sahihnya, min hadithi Abdurrahman bin Syamamah al-Mahri, dari hadis Abdurrahman bin Syamamah al-Mahri. Ini nama orang yang menyampaikan hadis. Qala, dia berkata, ini pengalamannya Abdurrahman maksudnya. Jadi Abdurrahman itu dia menyampaikan satu hadis yang menjadi pengalaman dirinya, kan ya. Kata beliau itu, hadarna Umar ibni As. Saya menghadiri, saya mendatangi Umar bin As. Wa huwa fi siqayatil maut. Dia di dalam keadaan sakaratul maut. Jadi Abdurrahman itu dia menghadiri seorang sahabat namanya Umar bin As ketika berada di dalam sakitnya di saat sakaratul maut. Umar bin As itu adalah salah satu seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan juga sahabat yang dia terkenal cerdas, ya, pintar, ya. Dan Rasulullah memberikan banyak tugas kepada Umar bin As. Sebelum Umar bin As itu masuk Islam, itu Umar bin As salah satu orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, karena dia paling sangat keras menentang dan membenci Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu dalam Al-Quran surat Ali Imran itu pernah mendoakan Umar bin As, ya. Apa doanya itu? Agar Allah membinasakan Umar bin As. Akhirnya Allah menurunkan satu ayat dalam surat Ali Imran, kata Allah bahwa laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Akhirnya oleh Allah Rasulullah ditegur, kamu tak kuasa untuk menentukan apakah saya akan menyiksa dia di saat Umar bin As itu menjadi orang kafir, kan ya. Pada saat itu kejadian di perang Uhud, ya. Kita tahu bahwa perang yang paling dahsyat, perang yang paling besar dalam sepanjang sejarahnya perjalanan Rasulullah itu ada dua, yaitu ada perang Badar Kubro, karena perang Badar itu terjadi dua kali. Itu perang Badar Kubro yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, kan ya. Kemudian perang Badar Sugro. Perang Badar Sugro itu niat membalasnya orang-orang kafir akan kekalahannya di saat perang Badar Kubro. Karena di perang Badar Kubro itu hancur-hancuran habis orang kafir itu. Ya kalah betul, kalah talak, kan ya. Di situ jumlah perbandingan pasukannya antara umat Islam dengan orang-orang kafir itu sangat tidak seimbang, ya. Orang kafir dia membawai pasukan sampai 1000 lebih, sedangkan orang Islam Rasulullah itu membawai pasukan hanya berjumlah 313, ya. Tetapi Allah memenangkan umat Islam pada satu, sehingga orang kafir betul-betul kalah. Kalau dalam bahasa sekarang tuh kalah talak, kan ya. Kalah betul-betul, kalah orang kafir. Itu pernah terjadi kejadian seperti itu, satu jumlah pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar itu di zamannya Nabiullah Daud alaihissalam, ketika pada satu hiduplah seorang raja
raja kejam namanya Jalut, dan di situ Allah mengutus seorang raja baik namanya Talut ya. Nah, Raja Talut itu dia memimpin perang pada situ untuk menumbangkan kekuasaan Raja Jalut, yang di situ juga ikut serta berperan di situ adalah Nabiullah Daud, tetapi Nabiullah Daud itu masih kecil. Pasukan yang dibawa oleh Raja Talut itu awalnya banyak memang, tetapi di tengah perjalanan mereka semuanya tidak mampu untuk melanjutkan karena terjebak pada jebakannya Raja Jalut di sebuah sungai, yang sungainya itu sudah diracuni, yang kata Talut, kalian jangan minum air ini, kalau minum air ini kalian pasti akan sakit. Tetapi mereka tidak menghiraukan, sehingga yang tersisa hanya berjumlah 313. Tetapi mampu mereka itu mengalahkan pasukannya Jalut yang begitu banyak, beribu-ribu, dan sampai akhirnya bisa menumbangkan Raja Jalut. Yang membunuh Raja Jalut itu adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi jumlah yang seperti itu 313 itu terulang di zamannya Rasulullah. Rasulullah hanya membawa di perang Badar Kubro itu berjumlah pasukan 313, tetapi mampu untuk mengalahkan pasukannya orang kafir yang berjumlah ribuan, 1000 lebih, sehingga oleh ulama itu dijadikan satu simbol kekuatan, angka yang sangat istimewa ya. Sehingga ulama itu dia kalau dia bikin amalan-amalan, bacaan-bacaan, wiritan-wiritan, itu dia mengambil angka istimewa itu 313 ya, sehingga dengan membaca amalan wiritan apapun itu sejumlah 313, maka insya Allah akan memberikan satu pertolongan. Karena di saat Nabiullah Daud alaihissalam juga Allah memberikan pertolongan, yang kata Allah di situ dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi berapa banyak satu pasukan, satu kelompok yang sedikit minoritas tapi mampu untuk mengalahkan yang mayoritas biidznillah. Itu semua karena izin Allah. Begitu juga di dalam perang Badar, apa yang Allah katakan di situ, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar, kalian dalam keadaan lemah, yaitu jumlah pasukan yang sangat sedikit ya. Itu artinya apa? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh para ulama 313 itu dijadikan sebagai angka yang istimewa ya untuk bacaan amalan wiritan ya. Kalau kita seandainya mempunyai bacaan Fatihah itu dibaca 313, maka di situ justru lebih nanti istijabah, justru lebih makbul, lebih terasa manfaatnya ya. Bapak Ibu yang kami hormati ya. Jadi kata di sini bahwa ketika Abdurrahman dia menghadiri akan sakitnya Umar bin As ya, yang sudah berada dalam kondisi sakaratul maut, kalau di sini dibahasakan fi siqayatil maut, fabaka tawilan, maka dia Umar bin As itu ditemukannya, didapatinya, dilihatnya oleh Abdurrahman itu dia nangis ya, tawilan, dengan nangis yang lama ya. Kalau dalam arti secara literally tawil itu adalah panjang kan ya. Jadi nangis dengan nangis yang cukup lama, mungkin dari pagi sampai sore dia nangis terus di dalam sakitnya ketika dia sudah berada saat kondisi sakaratul maut ya. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dan memalingkan, menghadapkan wajahnya ke jidar, tembok. Jadi bahasa Arabnya tembok itu adalah jidar, jidarun. Kalau lantai itu bilat, ini lantai, ini namanya bilat. Kalau dalam bahasa bilat pakai to, bilat ya, bukan bilat yang pakai dal. Kalau bilad yang pakai dal itu artinya negara-negara, berasal dari kata baladun, sehingga jamaknya, bentuk jamak itu biladun ya. Jadi kata di sini bahwa kata Abdurrahman, ketika Abdurrahman itu menjenguk, membesuk Umar bin As yang pada itu sedang sakit dan dia kondisi yang sangat kritis, sehingga sudah berada di dalam siqayatil maut, sudah berada di dalam kondisi sakaratul maut, ditemukannya, didapatinya, dilihatnya oleh Abdurrahman si Umar bin As ini, dia menangis ya, menangis yang terseduh-seduh, menangis yang sangat lama dari pagi sampai sore, sampai memalingkan wajahnya ke arah tembok ya. Faja'ala ibnahu yaqulu, sampai membuat anaknya Umar bin As itu dia bertanya kepadanya, ma yabkika ya abata, apa yang membuatmu nangis wahai bapakku. Umar bin As ini seperti apa yang kami sampaikan tadi adalah
sahabat yang awalnya kafir sangat membenci Rasulullah, kemudian dia masuk Islam, dan dia sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah. Karena apa? Karena dia keturunan daripada Hashim. Umar ibnu As, Umar putranya As itu ibnu Hashim, putranya Hashim. Hashim itu kita tahu bahwa kakek Rasulullah yang nomor 3, karena Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, baru bin Manaf. Jadi Umar bin As ini juga termasuk bagian daripada keluarga Rasulullah, sama dengan Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, ya, bukannya abu-abu yang lainnya kan ya, bukan abu-abu yang sekarang. Kalau abu yang sekarang itu udah bukan garis keturunan Rasulullah kan ya, seperti itu. Memang biasanya abu-abu itu suka bikin gaduh kan ya. Dulu Abu Jahal selalu bikin gaduh pada zamannya Rasulullah. Sekarang abunya juga bikin gaduh pada umat Islam ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika didapatinya Umar bin As ini, dia menangis menghadapkan ke tembok, nangis terseduh-seduh kan ya, begitu sedihnya dan begitu lama nangisnya, sehingga sampai membuat anaknya itu dia bertanya kepadanya. Kata anaknya, "Ma yabkika ya abbata?" Apa yang membuatmu menangis wahai bapakku? "Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam bikadza." Apakah Rasulullah tidak pernah mengabarkan kabar gembira kepadamu? Jadi sampai anaknya heran, maksudnya kok bisa menangis. Artinya apa? Anaknya itu kan melihat perjalanannya bapaknya yang sudah berubah kan ya, yang awalnya dulu dia kafir, sangat membenci Rasulullah, akhirnya setelah ketemu Rasulullah dia mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam kan ya. Dan di saat dia sudah menjadi pengikutnya Rasulullah, itu justru menjadi orang terdepan ya, ketika melawan, ketika menghadapi peperangan, dan bahkan justru sangat setia, sangat cinta kepada Rasulullah. Artinya kalau secara zahir itu dia tentunya menjadi orang yang oleh Allah nantinya akan dimasukkan surga, seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti sahabat Abu Bakar, seperti sahabat Sayyidina Ali, dan juga seperti sahabat Umar yang sudah ada jaminan masuk surga. Tapi di saat kematiannya, di saat dia mau meninggal itu justru dia nangis terseduh-seduh, seakan-akan dia itu takut, khawatir akan kematiannya. Ya, nanti kalau sudah mati itu akan justru mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya, menjadi orang yang tidak baik. Sampai akhirnya anaknya menanyakan kepadanya, "Ma ya begika ya abata?" Apa yang membuatmu menangis? Sampai anaknya itu bertanya kepada dia itu, kepada Umar bin As, apakah Rasulullah tidak pernah memberikan kabar bahwasanya kalau orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, dan juga orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah itu jaminannya adalah surga, seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa. Kata Allah, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina siddiqin wa syuhada as-salihin fa ulaika humur rafiqun." Jadi wa hasuna ulaika humur rafiqun. Jadi kata Allah, "Wa may yuti'illah war rasul," dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan selalu bersama dengan orang-orang yang sudah Allah jamin diberi kenikmatan. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi dan rasul, wasiddiqin, dan juga para siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Tentunya Umar bin As itu juga dia tahu kan bahwa dirinya itu termasuk bagian orang-orang yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga anaknya paham kan ya akan hal itu ya. Ya pastinya dia itu akan mendapatkan jaminan di antara salah satu, entah para nabi ataupun para siddiqin dan juga para syuhada dan sholihin, wa khasina ulaika rafika, kata Allah, dan mereka itu termasuk kawan-kawan yang baik dia. Jadi sampai anaknya tuh heran, kenapa kok bapak saya kok dia nangis, seakan-akan dia itu merasa bahwa kematiannya itu nanti menjadi kematian yang tidak baiknya. Setelah anaknya bertanya seperti itu kepada bapaknya, fa'aqbala biwajhihi, maka lalu bapaknya itu dia menghadapkan wajahnya ke Abdurrahman. Setelah menghadapkan wajahnya ke tembok dengan nangis, akan dia merasa takut, menyesal kan ya. Akhirnya berpaling dia itu, si Umar bin As ini menghadapkan wajahnya ke Abdurrahman yang membesuk, menjenguk sakitnya pada saat itu. Seraya dia mengatakan, faqala inna afdhala ma na'uddu syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar
Rasulullah. Sambil dia mengatakan sesungguhnya yang paling utama yang kami rasakan bahwa untuk menenangkan diriku itu adalah kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia terucap kalimat seperti itu. Yang saya rasakan dalam hidup ini, yang membuat hati saya tenang, yang membuat saya itu senang, gembira, kan ya, itu kesaksianku dulu. Ketika saya bersaksi di hadapan Muhammad, yaitu menyaksikan bahwa alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, ya. Jadi dia ketika menyaksikan, mengucapkan kalimat seperti itu seakan-akan hatinya tuh lapang, dadanya tuh dia senang, ya, hatinya senang, ya. Kenapa? Karena dia sudah bisa menyaksikan dan juga dia sudah mengatakan, menobatkan dirinya, mengatakan beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dirinya senang, ya. Bukan amalia ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Bukan perang yang sering dia ikuti sehingga dia banyak membunuh orang-orang kafir, kan, yang membuat dirinya senang. Tetapi yang membuat dirinya senang itu ketika dulu dia di depan Rasulullah dia bersaksi, ya, atau di depan Rasulullah dia menyatakan masuk Islam. Kenapa? Karena itu kunci utama, ya. Kunci utama. Kok seandainya dia itu tidak bersaksi di hadapan Rasulullah, ya, akan Tuhan Allah dan juga Muhammad Rasulullah, artinya dia masuk Islam, tentunya kan dia berpikir bahwa segala apapun amaliah yang besar, baik ikut perang maupun melaksanakan ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya, itu itu sia-sia, ya, tidak ada nilainya, itu hampa. Ya. Kenapa? Karena kuncinya tidak dia pegang, kuncinya tidak dia miliki. Makanya dia itu yang paling dia ingat sebenarnya itu bukan jasa-jasanya pada agama Islam di saat perang, maksudnya bukan ibadah-ibadahnya besar yang dia pernah lakukan, kan ya, seperti melaksanakan ibadah haji ataupun sholat ataupun setianya dia kepada Rasulullah. Tetapi yang paling dia ingat sekali itu di saat dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu kunci utama pada setiap orang agar diterima segala amalia ibadahnya. Kita seandainya itu tidak pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, ataupun seandainya ada orang dia kafir tidak bersaksi, tidak membaca syahadat, tentunya sekalipun dia berbuat sebanyak apapun kebaikan, itu hampa nilainya, itu sia-sia. Kenapa? Karena kuncinya tidak dia pegang. Makanya kalimat itu menjadi satu kalimat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia mengatakan seperti itu kepada Abdurrahman, ya, lalu dia melanjutkan ucapannya, perkataannya, wa inni kuntu ala atbaqi salasin, dan sesungguhnya aku itu berada di 3 tingkatan golongan manusia, katanya Umar bin As, ya. Laqad ra'aitani, ya, sungguh engkau telah melihatku, katanya dia kepada Abdurrahman, wa ma ahadun asyaddu bi ghadab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Dulu sebelum saya masuk Islam, tidak ada satupun orang yang saya benci dalam hidup ini kecuali Rasulullah. Jadi dia artinya menyadari akan perbuatannya dulu, akan sikapnya dulu, akan sifatnya dulu kepada Rasulullah. Sebelum dia mengenal Rasulullah, itu dia menjadi orang yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia teringat dosa-dosanya yang sudah lalu, ya. Saya seakan-akan merasa bersalah sekali, merasa berdosa sekali, padahal dia itu sudah menjadi orang yang sangat berjasa pada saat itu kepada Rasulullah SAW, menjadi orang yang sangat berjasa kepada umat Islam. Tetapi pada saat kondisi sakaratul maut menjelang kematiannya, justru dia itu yang diingat, yang sangat diingat itu penyesalannya ketika dia masih dalam keadaan kafir, ya. Sampai dia mengatakan kepada Abdurrahman yang pada satu lagi menjenguknya, membesuknya, dia mengatakan, saya begitu ingat, begitu menyesal. Kenapa saya dulu, engkau lihat sendiri bahwa saya dulu itu termasuk orang yang sangat membenci kepada Rasulullah SAW, sampai dia mengatakan, ma ahadun asyaddu bighadabin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Tidak ada satupun orang yang sangat saya benci dalam hidup ini kecuali Rasulullah, ya.
Kemudian wala ahabbu ila an akuna qad istakmantu minhu faqataltuhu. Ya. Dan sesuatu hal yang paling saya suka, satu hal yang paling saya senang dalam hidup ini, itu ketika saya berhasil untuk membunuh Rasulullah. Ya. Jadi dulu sebelum dia masuk Islam itu, pertama menjadi orang yang sangat membenci kepada Rasulullah. Yang kedua, dia menjadi orang yang selalu mengintai, selalu mencari cara bagaimana cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan itu dijadikan satu hal yang paling disukai. Jadi kata dia itu, saya senang untuk berbuat maksiat, saya senang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik kan ya. Atau dulu kan budayanya orang-orang dulu itu minum kan ya, kemudian perempuan, kalau dalam bahasa sekarang itu madon, mendem kan ya. Dia suka mabuk, suka main perempuan. Itu satu perbuatan-perbuatan yang sangat disukai oleh orang-orang dahulu sebenarnya sampai saat ini kan ya. Saya suka untuk berbuat maksiat, minum minuman keras, kemudian juga saya suka untuk berbuat kemaksiatan, main perempuan. Tapi yang paling saya suka dulu itu ya, di saat saya masih kafir, kata beliau, kata Umar bin As kan ya, itu saya paling suka ketika saya berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi yang paling disukai perbuatan buruknya, perbuatan dosanya itu ketika dia berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad. Karena dia di saat kafir itu, di setiap saatnya itu selalu mengintai, selalu mencari cara bagaimana cara untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling saya suka dulu, kata dia. Makanya dia sangat menyesal di saat dia sudah masuk Islam, kemudian sudah berada dalam kondisi sakaratul maut ya. Dan kemudian kata di sini ya, masih dalam ucapannya Umar bin As ya, selain dia mengatakan bahwa saya sangat suka ya ketika saya berhasil membunuh Rasulullah SAW ya, falau mutu ala tilkal hal lagutu min ahlin nar. Kok seandainya saya mati pada saat itu, mati pada saat saya durhaka kepada Allah, mati pada saat kita belum masuk Islam, mati pada saat saya itu lagi suka-sukanya, senangnya untuk mencari dan membunuh Rasulullah, sekalipun tidak sampai kan ya terlaksanakan itu, tentunya dia menyadari pastinya saya itu akan masuk neraka. Kata dia falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, namun ketika Allah sudah memasukkan Islam ke dalam hatiku, kata dia, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, maka saya mengatakan kepada Rasulullah, ibasat yadaka fala ubayyi'aka, fabasata yaminahu. Jadi kata Umar bin As ya, ketika saya berjumpa dengan Rasulullah dan pada saat itu Allah sudah memasukkan Islam ke dalam hatiku, maka saya di situ di depan Rasulullah bersumpah, saya berjanji, dan sampai saya itu menyuruh mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ibsat yadaka, ya Rasulullah coba dekatkan tanganmu kepadaku ya, artinya bukalah tanganmu kepadaku, fala yubayyuka, saya akan berjanji, saya akan berbaiat kepadamu. Artinya dia pergi ke Rasulullah itu agar Rasulullah mau menerima ya, mau menerima akan keislamannya dia pada saat itu dulu, atau mau menerima akan taubatnya, sampai menyuruh Rasulullah itu untuk membenggang tangannya, dan dia mau berbaiat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya fabasata yaminahu, Rasulullah pun juga membenggangkan tangannya, membuka tangan kanannya. Qala faqabittu yadayya, dia berkata, lalu saya tuh memegang erat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala malaka ya Umar, sampai akhirnya Rasulullah terheran-heran. Sampai Rasulullah mengatakan pada Umar bin As pada saat itu, apa yang kamu perbuat wahai Umar, kata Rasulullah. Qala qultu, dan saya menjawab, aku berkata, aratu an ashtarata, saya minta syarat ya Muhammad ya, saya sekarang akan masuk Islam, saya akan membacakan syahadat, saya akan sekarang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ketika dia sudah bersalaman dengan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad engkau adalah utusan Allah, tapi saya minta syarat ya. Apa itu syaratnya, kata Rasulullah. Faqala, Rasulullah berkata, tashtartu madza, syarat apa yang kau minta, kata Rasulullah. Qultu ayyaghfirali,
Saya berkata syaratnya sederhana saja, kata Umar bin As, agar kamu bisa mengampuni segala kesalahanku. Karena dia merasa bahwa di saat dia masih menjadi orang kafir itu orang yang pertama kali sangat menyakiti, mengganggu Rasulullah, bahkan seringkali mengancam Rasulullah SAW. Bahkan dia juga pernah mengatakan, saya begitu senangnya ketika saya berhasil untuk membunuh Rasulullah. Sehingga pada saat itu ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, ketika Allah sudah memasukkan keimanan dan Islam ke dalam hatinya, dan dia berjumpa kepada Rasulullah, akhirnya di depan Rasulullah dia berjanji dan berbaiat di depan Rasulullah, sehingga dia meminta tangan Rasulullah itu agar memenggangkan, agar mengulurkan tangannya kepadanya. Akhirnya dia pegang tangannya erat-erat, dia salam kepada Rasulullah, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya berjanji berbaiat sekarang kepadamu, saya akan masuk Islam, tapi saya minta syarat. Apa itu kata Rasulullah? Syaratnya, kamu harus mengampuni segala kesalahan-kesalahanku. Ya, artinya apa? Artinya dia berharap ketika dia masuk Islam Rasulullah mengampuni. Dia khawatir, sekalipun dia masuk Islam Rasulullah tidak mengampuni kesalahannya yang dulunya dia sering menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kelanjutan daripada sini di situ bahwa qala, Rasulullah menjawab ataupun Rasulullah mengatakan padanya, amma alimta annal islama yahdamu makana qabla. Kata Rasulullah, di saat Umar bin As itu sudah mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, Muhammad, syaratnya kamu harus mengampuni segala kesalahanku, kamu harus mengampuni segala dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah menjawab padanya, hei Umar bin As, apakah kamu tidak tahu bahwa dengan masuknya kamu ke dalam agama Islam itu sudah menghapus segala dosa-dosamu, itu sudah menghapus segala kesalahanmu. Jadi kalau ada orang kafir dia masuk Islam, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosa yang dia perbuat, baik dosa zina maupun dosa membunuh, kemudian dosa minuman keras, dosa-dosa besar, dosa mencuri, itu kalau dia masuk Islam maka seketika itu juga dosa-dosanya langsung dihapus, diampuni oleh Allah SWT. Itu keuntungan kan ya orang kafir yang dia masuk Islam. Oh kalau gitu Pak, saya kafir dulu lah biar dosa-dosa kita. Jangan kan ya. Kalau kita orang Islam yang masuk kafir nanti menjadi murtad, itu justru lebih parah hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Bagi mereka itu karena awalnya dia tidak tahu kan ya, kemudian dia masuk Islam, maka semua dosa-dosa yang perbuat ya, sebesar apapun dosanya langsung diampuni oleh Allah, sehingga dia kembali suci fitrah, bagaikan dia bayi yang barulah lahir tanpa menanggung dosa apapun, seperti halnya yang Rasulullah sampaikan kepada Umar bin As. Jadi dari takutnya Umar bin As ini akan dosa-dosanya dahulu kan ya, jadi sampai dia mengatakan kepada Rasulullah, kamu harus berjanji, kamu harus mengampuni segala kesalahan dan dosaku. Akhirnya kata Rasulullah, bukankah kamu tidak tahu bahwa masuknya Islam saja kamu ini, masuknya kamu ke dalam agama Islam itu sudah terampuni segala dosamu. Kemudian kata Rasulullah, wa annal hijrata tahdumu makana qabla, dan begitu juga adanya hijrahmu, pindahmu dari kafir menuju Islam itu juga sudah menghapus segala dosa. Makanya hijrah itu juga menjadi bagian daripada penghapus dosa. Dalam keterangan itu kan ya, kalau ada orang yang hijrah ya, hijrah baik itu hijrah secara perbuatan maupun hijrah fisik kan ya, seperti kita ini kan orang yang hijrah kan ya. Jadi awalnya kita itu bukan orang Batam kan ya, tapi kita itu berasal dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta ya. Jadi orang yang hijrah, selama dia hijrah asalkan tujuan baik itu urusan dunia, dia mencari nafkah ya, selama itu juga dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi keuntungan kita yang hijrah dari tempat asal ke sini itu selama kita berada di sini itu mendapatkan ampunan dari Allah. Dan juga ada jaminan asalkan kita tetap menjadi orang baik kan ya. Ini hadis yang pernah disampaikan Rasulullah. Asalkan kita tetap menjadi orang baik, orang taat, orang soleh kan ya, maka itu ada jamin bahwa orang-orang yang hijrah, dia meninggal di tempat hijrahnya itu akan menjadi orang yang husnul khotimah ya. Mudah-mudahan saja itu juga akan kita dapati seperti itu kan ya. Karena itu seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Keutamaan keuntungan hijrah itu pertama, selama dia berada di tempat hijrah
selama itu juga Allah mengampuni segala dosa. Jadi kita tinggal di sini sudah berapa lama? 20 tahun kan ya, 30 tahun. Selama 30 tahun semenjak kita di sini, itu kita mendapatkan jaminan ampunan dari Allah setiap harinya. Karena orang yang hijrah itu orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Rasulullah saja pun juga pernah melakukan proses hijrah dari kota Mekah dan kota Madinah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, wa annal hijrata tahdumu makana qabla. Tidakkah engkau ketahui bahwa dengan hijrahnya kamu masuk ke dalam agama Islam, pindahnya kamu ataupun berubahnya kamu yang awalnya kamu kafir, syirik, pemabuk dan juga pendosa, kamu masuk Islam, hanya kamu menjadi orang baik, orang taat, itu juga sudah akan menghapus segala dosa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Mungkin sampai di sini saja untuk perjumpaan kita karena waktunya sudah memasuki waktu syuruk kan ya. Dan hadis ini sebenarnya masih belum selesai kan ya. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Hadis ini hadis sahih yang menceritakan di dalamnya pengalamannya Umar bin As ya dengan Abdurrahman yang pada saat itu lagi menjenguk membesuk Umar bin As yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya dia orang kafir yang sangat benci kepada Rasulullah kan ya. Pada akhirnya ketika Allah memasukkan hidayah dalam hatinya, masukkan Islam ke dalam hatinya, dan dia bertemu dengan Rasulullah, dia menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di perjalanan kehidupan menjadi sahabat Rasulullah dan justru menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kematiannya, dalam sakaratul mautnya, dia ingat terhadap dosa-dosa yang pada itu dia perbuat yang di saat dia menjadi orang kafir ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pengalaman pengalaman yang dialami oleh Umar bin As dan juga Abdurrahman ya. Namun belum sempurna, kita lanjutkan, kita sempurnakan di pertemuan berikutnya karena mengingat waktunya sudah memasuki waktu syuruk ya. Kami lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan saja ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin barangkali dari apa yang kami sampaikan ini ada yang mau ditanyakan ya. Amr bin As ya, bukan Amr bin As ya, bukan ya, Amr bin As ya, bukan Umar bin As kan ya, Amr bin As, salah satu sahabat Rasulullah dulu yang pernah kafir tapi ya masuk Islam ya. Amr bin As ya, kami salah ucapkan ya. Amr bin As bin Hashim di situ. Kalau kalau di sini ya Amr bin As bin Hashim ya. Amr putranya As dan juga As itu putranya Hashim. Kita tahu bahwa Hashim itu adalah juga kakek Rasulullah SAW ya. Ibu. Wabarakatuh. Apa Ibu tak dengar ini Ibu? Tak mendengar. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Pak dengan kata-kata yang terakhir yaitu hijrah. Tadi dikatakan kalau kita ini kan rata-rata perantau ya Pak semua, mungkin dari Jawa ke Batam, Sumatera ke Batam atau dari yang lain. Nah, hijrah itu membuka kemungkinan kita akan diampunin dosa-dosa kita. Nah itu dalam konteks yang jauh ya hijrahnya ya. Bagaimana kalau kita pindah antar Batam, mungkin dari
mana ya, dari Kabil ke Batam Center gitu, atau Batam Center ke Batu Aji gitu. Apa itu termasuk sebuah dikatakan hijrah? Dalam konteks yang ya bisa aja kita mungkin dari Batam Center ke Batu Aji, tapi tingkat ibadah kita mungkin lebih baik atau paling tidak sama. Apa itu termasuk kategori hijrah ya Pak? Demikian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dalam keterangan yang pernah kami jumpai dalam kitab, jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang hijrah dia akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah selama dia berada di dalam hijrahnya, ya. Tetapi asalkan dia berada ataupun dia menjadi orang yang baik, artinya dia di hijrahnya itu tidak menjadi orang yang durhaka, ahli maksiat, ya. Tetap dia di dalam keistiqomahan, dalam keimanan, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hijrah dia meninggal di tempat hijrahnya itu termasuk hal yang kebaikan, ya. Seperti itu. Kemudian kalau hijrahnya dia dari Batam Center ke mungkin Ganongsa, apakah juga termasuk bagian daripada ya hijrah kan ya? Karena arti hijrah itu adalah pindah ataupun perubahan, ya. Tidak dibatasi dengan jarak. Oh harus menempuh jarak sekian, tidak kan ya? Seperti itu. Yang penting hijrah. Ya. Memang yang diharapkan itu hijrah secara perubahan, ya, seperti itu, ya. Asalkan memang dia, apalagi tujuan hijrahnya itu dia untuk mungkin bisa merubah kondisi kan ya. Mungkin berada di perumahan ini kayaknya saya tidak tenang karena mungkin lingkungannya kurang baik, kurang mendukung untuk menjadikan saya orang yang taat, orang soleh, orang rajin ibadah kan ya. Apalagi mungkin di situ tidak ada masjid kan ya, sekalipun ada masjid mungkin sepi-sepi saja kan ya. Saya kayaknya kurang tenang ada di sini. Mungkin saya mau hijrah sajalah, biar saja mungkin lebih baik kan ya. Lah itu juga merupakan daripada bagian proses hijrah, ya. Seperti itu, ya. Jadi orang yang hijrah, maka dari hijrahnya saja, ya, asalkan tujuannya bukan untuk bermaksiat, itu sudah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Asalkan tujuannya bukan maksiat. Kalau tujuannya maksiat ya beda lagi kan ya. Seumpama ada orang yang kriminal kan ya. Kemudian dia dicari polisi, akhirnya dia lari dia untuk menyelamatkan diri, menyembunyikan. Berarti dia sudah berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia tidak mau bertanggung jawab akan perbuatannya, ya. Kalau seandainya ada orang kriminal, Pak, dia pergi ke setempat tapi ingin bertaubat, ya itu beda lagi tujuannya kan ya. Seperti itu kan ya. Jadi asalkan tujuannya baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada kelebihan orang yang hijrah, orang yang dia pindah, dia orang yang mau berubah dirinya, ya, baik itu hijrahnya secara fisik seperti Rasulullah kan itu hijrah fisik namanya, dari Mekah ke kota Madinah. Itu Rasulullah itu kan kepengen berubah kan ya, kepengen merubah Islam itu agar berkembang secara besar dan cepat, ya. Akhirnya berhasil kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada saat itu Islam apalagi terjadinya satu Fathul Mekah kan ya, sampai di situ Rasulullah mengatakan, kata Allah di situ, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, ya. Itu terjadi di tahun ke-6 daripada hijrah kan ya. Hanya orang-orang kafir itu melanggar janji di Hudaybiyah kan ya, yang disepakati Rasulullah dengan mereka, sehingga mereka itu yang berada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu mengganggu akan kenyamanannya tinggalnya orang-orang Islam di situ. Akhirnya Rasulullah mengerahkan pasukan sebanyak 10.000 ke kota Mekah. Hanya terjadilah di situ namanya Fathul Mekah, yaitu dibukanya kembali kota Mekah untuk diduduki umat Islam, sehingga terjadi Fathul Mekah. Disitulah pesatnya berkembangnya secara cepat agama Islam, sehingga kata Allah, kalian akan melihat berbondong-bondongnya orang itu masuk ke dalam agama Islam. Artinya ada kelebihan orang yang hijrah, ya, asalkan tujuannya baik. Kayak kita kan tujuannya baik kan ya. Pertama untuk merubah nasib kan ya, seperti itu, untuk merubah
perekonomiannya ya. Dan di sini kita alhamdulillah kan ya, kita mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya merubah ekonomi tetapi juga merubah diri kita. Mungkin yang awal-awalnya dulu kan ya, kita tidak begitu rajin beribadah, ke masjid pun juga jarang-jarang, terlihatnya mungkin hanya Jumat sekali ataupun hanya Idul Fitrinya, Idul Adhanya kita terlihat di masjid. Tapi sampai di sini kita justru malah setiap harinya kita kelihatan di masjid kan ya, seperti itu. Itu juga merupakan satu hijrah yang baik ya, seperti itu. Kan tentunya setiap orang punya pengalaman kan ya. Kami yakin yang ada di sini itu yang rajin sholat itu bukan dari awal kan ya. Mungkin udah umur berapa lah gitu rajin sholat kan ya. Umur 30, umur 40 baru rajin sholat. Padahal tanggung jawab kita akan perintah dan larangan itu semenjak balik kan ya, seperti itu. Ya, hal itu sudah merupakan satu hijrah ya sebenarnya. Jadi hijrah itu ya ada kelebihan keistimewaan tertentu yang Allah berikan. Dan mau hijrah kemanapun itu dikatakan hijrah, asalkan niatnya untuk baik, untuk lebih baik. Begitu saja Bu ya. Kami rasa cukup untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Semoga saja menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan saja oleh Allah terus kita diingatkan ya, tidak dilalaikan ya dalam kehidupan dunia ini, karena yang membuat seseorang lalai dalam hidupnya adalah dunia. Senangan dunia, kenikmatan dunia itu akan membuat orang lalai akan perintah dan juga lalai akan dia terlupakan akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita selalu berada di dalam keistiqomahan iman, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti, sehingga kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mungkin ini saja dari kami, sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam.